Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Oke, setelah di video sebelumnya kita belajar tentang dasar PBO dengan menggunakan Python, sekarang kita akan mengimplementasikan abstraksi tipe data dengan menggunakan PBO. Oke, sebelumnya perlu difahami bahwa PBO atau pemrograman berorientasi objek yang dasarnya kita pelajari di video selanjutnya itu gunanya bukan hanya untuk abstraksi tipe data saja. Banyak sekali manfaatnya, terutama adalah di manajemen kode, biar kodenya lebih rapi dan mudah di maintenance. Terutama juga misalkan kita mau belajar framework yang baru, misalkan kalau di Python itu kita belajar Django untuk web development, kita harus belajar pemrograman berorientasi objek secara mendalam terlebih dahulu. Nah, di sini kita hanya menyentuh dasarnya saja, penggunaan PBO untuk abstraksi tipe data. Konsepnya di sini yang kita lakukan adalah membuat tipe data baru yang merupakan kombinasi dari tipe data primitif. Selain itu, kita juga menyediakan fungsi atau operasi-operasi yang mendukung tipe data tersebut. Untuk lebih mudahnya, di sini kita akan membuat satu tipe data baru, yaitu tipe datanya adalah tipe data waktu. Ya, kita asumsikan saja Python tidak memiliki tipe data time ya. Ya, sebenarnya Python sudah memiliki tipe data time yang itu jauh lebih komprehensif dan lebih lengkap. Ya, kita asumsikan kita tidak menggunakan fungsi time-nya Python, kita menggunakan tipe data waktu buatan kita sendiri. Tipe data waktu yang akan kita buat itu nantinya terdiri dari 3 komponen struktur data, yaitu JJ untuk menunjukkan jam, MM untuk menunjukkan menit, dan DD untuk menunjukkan detik. Beberapa aturan untuk tipe data waktu ini antara lain nilai JJ berkisar antara 0 hingga sampai tak terhingga. Ya, kita tidak menggunakan waktu 24 jam, tapi kita benar-benar menggunakan jam. Artinya bisa saja sebuah aktivitas itu terjadi selama 50 jam, 60 jam, 90 jam, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai mm dan dd, menit dan detik, itu hanya kisaran 0 sampai 59. Tidak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu. Jika inputan elemen tidak memenuhi 0 sampai 29, maka default isiannya akan berubah menjadi 0. Misalkan diisikan 90 atau diisikan 0,5, atau diisikan minus 9, maka isinya akan berubah menjadi 0. Kemudian aturan lagi penambahan dan pengurangan akan mengikuti aturan penambahan dan pengurangan pada operasi waktu. Ya, misalkan penambahan ada 30 detik tambah 50 detik, maka bukan menjadi 80 detik, tapi menjadi 20 detik yang ada 1 menit yang dipindahkan ke menitnya. Begitu juga pada menitnya, 50 menit tambah 50 menit tidak menjadi 100 menit, tapi akan menjadi 40 menit. Yang 1 jam yang 60-nya akan dikonversi menjadi 1 jam. Begitu juga dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi manipulasi, yaitu untuk mengkonversi jam waktu menjadi detik. Jadi 1 jam itu 3600 detik, 1 menit itu 60 detik. Kemudian nanti kita konversi jadi detik seterusnya. Kemudian kita konversi balik lagi dari detik menjadi waktu. Jadi misalkan kita punya 3600 detik, kita konversi, dia akan menjadi 1 jam. Oke, langsung saja. Ini implementasinya dalam Python. Ya, kita menggunakan kelas waktu. Kita membuat kelas waktu, kurung buka, kurung tutup, T2. Kemudian di sini kita membuat konstruktor. Konstruktornya dengan menggunakan underscore init. Jangan lupa self untuk semua metode yang ada dalam kelas harus menggunakan self. Kemudian kita ada parameter tambahan, yaitu JJ, MM, DD untuk menginisialisasi atribut JJ, MM, dan DD, jam, menit, dan detik. Kemudian di sini kita melakukan validasi jika menit dan detik lebih dari 59 atau kurang dari 0, maka kita akan mengubahnya menjadi 0. Jadi misalkan ada yang lebih dari ini, dia akan otomatis berubah menjadi 0. Tapi kalau misalkan kisaran antara 0 sampai 59, maka dia masih baik-baik saja. Oke, ada sedikit kesalahan di sini. Harusnya bukan kurang dari, tapi kurang dari sama dengan. Atau kalau misalkan kurang dari, ya berarti ini harusnya 60 menit ya. 60 detik. 60 menit, 60 detik, harusnya seperti ini.
sedikit kesalahan di sini. Oke, kita lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode ke detik. Metode ke detik ini yang akan mengkonversi data waktu yang kita buat berubah menjadi detik. Jadi di sini jamnya kita kalikan 3600, menitnya kita kalikan 60, dan detiknya ditambahkan. Nanti dia akan nge-return jumlahnya ini semua. Kemudian ada detik ke waktu. Kalau detik ke waktu ada satu parameter, yaitu parameter detik. Nanti detik yang kita masukkan, kita jadikan jam. Kita lakukan integer division 3600, kita lakukan integer division berapapun hasilnya, komanya akan dihilangkan, masuk ke dalam jam. Kemudian yang menit, sisa dari pembagian 3600 ini kita lakukan integer division juga dengan 60, berapapun hasilnya, desimalnya atau di belakang komanya akan kita hilangkan, masukkan ke dalam menit. Kemudian sisanya dari pembagian 60 ini kita masukkan ke dalam detik. Kemudian kita mendeklarasikan waktu lagi yang akan kita returnkan. Kita kembalikan pemanggilannya JJ/MM/DD yang diambil dari sini. Kemudian kita mempunyai method tambah. Tambah ini untuk menambahkan waktu saat ini dengan waktu yang lain. Ada waktu 2 ini dengan waktu saat ini. Jadi solve ke detik, karena penambahan itu sifatnya nanti harus per komponen, daripada kita membuat per komponen satu-satu, ini lebih mudahnya saya ubah dulu semuanya ke detik. Baik waktu kita saat ini dan waktu 2 yang akan ditambahkan ini saya ubah semua ke detik, saya tambahkan, kemudian saya konversikan lagi ke jam lagi, solve detik ke waktu dari hasil total ini yang merupakan hasil dari penambahan detik-detiknya ini. Begitu juga pengurangannya. Pengurangannya dari waktu saat ini dan waktu yang akan ditambahkan kita konversi dulu ke detik, dikurangkan. Kalau ternyata totalnya kurang dari sama dengan 0, maka kita membuat yang kita kembalikan adalah waktunya kita kembalikan 0. Jadi misalkan hasilnya minus 9.000 gitu ya, kan nggak ada jam minus 9.000, makanya kita konversikan menjadi 0 semua. Jadi nanti hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kalau tidak seperti itu ya, tetap yang kita kembalikan adalah detik ke waktu. Yang hasil dari konversi total ini, pengurangan ini, kita konversi lagi ke waktu. Kemudian di sini ada fungsi khusus lagi, namanya metodenya adalah method __str___. Ini adalah metode khusus tambahan yang digunakan untuk representasi string dari sebuah waktu. Jadi tadi kan kita kan punya 3 komponen ya, ada jam, menit, detik. Nah itu kalau mau di print tampilannya seperti apa, atau mau ditampilkan itu representasi stringnya seperti apa. Di sini kita mendefinisikan __str___. Kita mendefinisikan bahwa representasi string dari waktu ini adalah jam, titik 2, menit, titik 2, detik. Representasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita melakukan print atau melakukan penyimpanan data atau melakukan menampilkan dimanapun, defaultnya tampilannya adalah seperti ini. Kecuali kalau misalkan kita mau membuat tampilan yang lain lagi, ya nanti bisa mengambil manual solve nama objek JJ, nama objek MM, nama objek DD, ya bisa seperti itu. Kemudian di sini cetak ini khusus untuk menampilkannya di konsol atau di command prompt ya. Karena kita menggunakan print ini tidak bisa digunakan untuk pemanggilan, misalkan kita menampilkan di web, itu sudah tidak bisa ya. Ini hanya akan menampilkan di konsol, di terminal. Oke, kurang lebih seperti itu menjelaskan codingnya. Karena sudah saya jelaskan, tidak perlu baca ini lagi. Tapi kalau misalkan masih tadi penjelasannya masih ada yang kurang, silakan dibaca ini penjelasan codingnya. Saya skip saja. Setelah saya mendeklarasikan waktu seperti ini, kita bisa membuat seperti ini. Ya, ini data waktunya saya buat menjadi array. Data waktunya kita buat menjadi list. Jadi ada list waktu. Jadi ini list indeks ke 0 adalah waktu 2 jam 15 menit 40 detik. Kemudian yang indeks ke 1 ada data waktu indeks ke 1 adalah 4 jam 98 menit 53 detik.
98 menit ini karena lebih dari 59, maka dia nantinya akan dirubah menjadi 0. Jadinya 4 jam 0 detik dan 0 menit dan 53 detik. Dan yang terakhir adalah yang data waktu indeks kedua adalah 0 jam 39 menit 29 detik. Ya, ini kita lakukan for untuk mencetaknya. Kita tinggal memanggil fungsi time cetak. Ini sudah beres. Selanjutnya di bawah kita mencoba fungsi penambahannya. Fungsi tambah, kita menambahkan waktu ke 0, yang ini ya, ditambahkan dengan waktu kedua, yang ini. Jadi 2 jam 15 menit 40 detik kita tambahkan dengan 0 jam 39 menit 29 detik. Hasilnya seperti apa? Begitu juga di pengurangannya, kita mengurangkan waktu ke 1, jadi 4 jam 0 menit 53 detik, kita kurangkan dengan waktu ke 0, 2 jam 15 menit 40 detik. Nanti hasil pengurangannya ada di sini. Oke, kita jalankan dulu. Kita mulai dari yang atas ini harus dieksekusi dulu. Kalau nggak dieksekusi nanti di bawahnya dia nggak ke detect. Kalau nggak dieksekusi nanti di bawahnya dia nggak akan ke detect. Kalau sudah dieksekusi di atas, kita jalankan yang di bawah. Oke, ini cetaknya sudah tampil sesuai dengan yang kita definisikan pada STR. Representasi stringnya dari waktu adalah 2.2.15.2.40. 4 jam 0 menit 53 detik, 0 jam 39 menit 29 detik, sama seperti ini. Hanya saja yang kedua, yang 98 ini kita akan langsung konversi menjadi 0. Selanjutnya penambahannya 2 jam 15 menit 40 detik kita tambahkan 0 jam 39 menit 29 detik. Hasilnya adalah 2 jam 55 menit 9 detik. Ya, kayaknya sudah betul ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian yang ini salah ketik. Harusnya pengurangan. 4 jam 0 menit 53 detik dikurangi 2 jam 15 menit 40 detik, hasilnya tinggal 1 jam 45 menit 13 detik. Oke, hasilnya ini sudah sesuai. Perlu diperhatikan bahwa karena kita sudah mendefinisikan underscore str di sini, ketika saya melakukan print di sini, saya tidak perlu mendefinisikan atribut mana yang saya print, saya langsung print, maka data waktu 0 ini nanti dia akan di-print sesuai dengan representasi string yang sudah saya buat, yaitu yang dibuat di underscore str. Kalau misalkan underscore str-nya ini saya rubah tidak dengan menggunakan titik 2 tapi dengan menggunakan hyphen seperti ini. Di sini representasi stringnya juga akan berubah menjadi seperti ini. Ya, ini agak bingung ya kalau seperti ini ya. Kayaknya lebih umumnya menggunakan titik 2 aja. Ulangi. Saya kembalikan. Oke. Jadi ini gunanya underscore str atau method string representation ini. Dia fungsi khusus, method khusus yang disediakan untuk merepresentasikan string dari tipe data tersebut. Jadi misalkan tadi untuk barangnya kita representasinya kita tidak mau menampilkan kuantitas, kita hanya menampilkan nama barang dan harganya saja ya. Berarti di underscore str kita buat sehingga nanti ketika kita ngeprint kita tidak perlu mendefinisikan satu persatu, cukup langsung panggil objeknya saja, dia akan mengeluarkan representasi string dari objek tersebut. Selanjutnya kita sudah belajar sebelumnya ada method init, ada method str. Sekarang kita membuat method khusus yang memudahkan operasi aritmatik. Ini tadi kan operasi aritmatik penambahannya kita harus menggunakan data waktu 0 titik tambah data waktu 2, harus menggunakan fungsi tambah dan fungsi kurang. Padahal seharusnya kalau kita melakukan penambahan dan pengurangan itu kan enaknya dengan menggunakan simbol plus dan simbol minus gitu ya. Nah, kita bisa lakukan itu di Python dengan membuat method ini. Ada method khusus lagi yang kalau kita mendefinisikan itu, maka kita bisa melakukan penambahan, pengurangan. Ya, ini ada perkalian dan pembagian juga.
Seperti halnya kita melakukan operasi aritmatik pada angka, entah itu integer atau string. Ya, yang di sini yang kita gunakan ada 4 method, yaitu underscore, underscore, add, underscore, underscore, sub, mul, dan through div. Add ini untuk plus, sub untuk minus, mul untuk multiplication kali, dan through div untuk operasi pembagian biasa. Selain ini masih ada method operator banyak lagi. Ya, ini di tutorialnya ada tutorial yang membahas ini. Python operator overloading, ini di bagian bawah ini ada, ya ini cukup lengkap. Jadi untuk penambahan menggunakan add, pengurangan sub, multiplication mul, power atau perkalian menggunakan pow, through div, pembagian menggunakan through div, pembagian integer menggunakan floor div, modulo menggunakan mod. Kemudian ini ada juga operasi AND, operasi OR, XOR, NOT. Bahkan ada juga operator pembanding. Misalkan kita membandingkan apakah jam 1 lebih besar daripada jam 2, gitu ya. Itu kita bisa membuat ini LT, LE, equal, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita hanya akan mendefinisikan 4 saja, add, sub, mul, dan through div. Oke. Jadi deklarasi waktu yang di atas yang sudah kita buat sebelumnya kita rubah, initnya masih tetap sama, ke detik dan detik ke waktu ini masih tetap sama. Ini akan kita buat untuk memudahkan operasi aritmatiknya. Yang tambah dan kurang kita hapus, kita ganti menjadi underscore add dan underscore underscore sub. Parameternya masih sama, waktu 2. Nanti yang berarti yang saat ini nanti akan ditambahkan dengan yang waktu kedua ini. Yang kita lakukan pertama, kita mendefinisikan, kita memastikan bahwa waktu 2 atau waktu ini harus ditambahkan, waktu menambahkannya ya dengan waktu juga, tidak boleh waktu ditambahkan dengan yang lain. Kalau misalkan kita mau waktunya itu bisa ditambahkan dengan integer, kita bisa mendefinisikan integer itu merupakan representasi dari apa? Apakah representasi dari detik, menit, jam, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk memudahkan di method ini, kita tidak memperbolehkan penambahan dengan jenis tipe data yang lain. Kita hanya memperbolehkan penambahan dengan waktu. Kita mengecek if is instance waktu 2 dari waktu. Ini artinya kita harus memastikan, kita mengecek apakah waktu 2, parameter waktu 2 ini penambahannya itu adalah objek dari waktu. Kalau objek dari waktu, benar objek dari waktu, maka kita melakukan penambahan seperti biasa. Seperti biasa nih ya, ke detik, kita konversi ke detik dulu, ditambahkan, kemudian dibuat jamnya lagi. Kalau misalkan yang ditambahkan bukan waktu, entah itu string, entah itu integer, entah itu float, dan lain sebagainya, maka dia akan menampilkan kesalahan rise exception, waktu hanya dapat ditambahkan dengan waktu, tidak boleh ditambahkan dengan yang lainnya. Begitu juga pada subtraction atau pengurangan, kita mengecek apakah waktu 2 ini juga instance dari waktu. Waktu 2 ini merupakan objek dari waktu. Kalau iya, kalau bukan, if not is instance, maka kita akan menampilkan error ya. Ini di penambahan dan pengurangan ini sengaja saya buat 2 model if yang berbeda untuk errornya, untuk penanganan errornya, biar bisa tahu ternyata kita bisa juga membuat penanganan error dengan model seperti ini. Kita mengecek, jika tidak sama maka langsung rise exception. Begitu rise exception ini dijalankan, maka fungsi akan berhenti, program akan berhenti. Ya. Kalau benar waktu, maka kita lanjutkan di bawahnya mengecek detik dikurangi dengan detik yang lain. Jika totalnya kurang dari 0, maka kita hanya langsung menampilkan waktu 0. Kalau tidak, maka kita tampilkan hasil kekurangannya. Perkalian sama juga perkalian. Nah, perkalian ini berbeda ya, berbeda dengan penambahan dan pengurangan. Kalau perkalian itu kan kita tidak bisa mengalihkan waktu dengan waktu. Lebih cocoknya kita mengalihkan waktu itu dengan integer. Di sini kita cek dengan integer. Misalkan
waktu yang dibutuhkan untuk satu mata kuliah itu 50 menit. Ada 10 mata kuliah. Berapa waktu yang dihasilkan? Berarti kan kita mengalihkan 50 menit itu dengan 10. Jadi yang diperbolehkan pengalian waktu ini hanya boleh dikalikan dengan integer. Bahkan tidak boleh dikalikan dengan float. Karena kalau dikalikan dengan float itu dikali 1,2 misalkan, itu sepertinya tidak terlalu masuk akal juga. Nanti hasilnya juga bakal koma-koma, maka kita batasi waktu ini hanya bisa dikalikan dengan integer. Kalau pengalinya bukan integer, nanti kita akan memberikan error waktu hanya dapat dikalikan dengan integer. Pembagian sama juga, waktu hanya bisa dibagi dengan integer juga. Jadi misalkan saya mempunyai waktu 5 jam, ada 30 orang, maka setiap orangnya adalah berapa menit gitu ya, berapa jam atau berapa menit. Itu berarti 5 jam dibagi dengan 30 orang. Selanjutnya yang fungsi method underscore str dan method cetak ini masih sama. Oke, di sini sebagai catatan saja, di sini penambahan pengurangan saya menunjukkan ada perintah baru namanya raise exception ya. Ini adalah penanganan error. Penanganan error artinya di sini ketika terjadi maka saya akan membangkitkan error, saya akan menampilkan error. Bukan sekedar melakukan operasi-operasi biasa, tapi saya ingin menampilkan error. Ya, penanganan error lebih lanjut bisa dipelajari sendiri pada dokumentasi tentang errors and exceptions. Atau kalau enggak, biasanya ini nanti juga akan dipelajari di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Itu biasanya nanti akan ada bagian namanya exception. Ini cukup diketahui bahwa di sini nanti saya akan menampilkan error, gitu ya. Nanti kita lihat errornya sesuai dengan yang saya tampilkan di sini. Oke, setelah dirubah ini kita jalankan. Tampilkan di bawah. Iya. Hasilnya sama, saya menggunakan waktu yang sama. Oh ya, ada perubahan di sini. Kalau yang tadi atas ada 59, di sini saya menggunakan 22. Waktu 2, 15, 40, 4, 22, 53, 0, 39, 29. Saya cetak, hasilnya sudah betul, waktunya seperti ini. Kemudian saya melakukan penambahan. Penambahan data waktu 1 tidak perlu lagi dengan cara yang seperti ini. Kalau ini kan caranya kan jelek ya, nggak bagus ya. Karena kita sudah mengimplementasikan method add underscore add, maka penambahannya cukup seperti ini, seperti penambahan aritmatika biasa. Data waktu 0 plus data waktu 2, hasilnya dimasukkan ke dalam tambahan. Data waktu 1 minus data waktu 0, hasilnya dimasukkan ke dalam kurangan. Kemudian data waktu 2 dikali 3, hasilnya masuk dalam perkalian. Data waktu 1 dibagi 2, hasilnya masuk dalam pembagian. Hasilnya seperti ini. Jadi 0 dan 2 itu berarti ini 2 15 40 tambah 0 39 29, hasilnya adalah 2 jam 55 menit 9 detik. Ya, sepertinya betul ya. Data waktu 1 dikurangi data waktu 0 itu berarti 4 22 53 dikurangi 2 15 40, hasilnya adalah 2 jam 7 detik 7 menit 13 detik. Oke, ini juga betul. Kemudian perkalian data waktu 2 4 22 53 dikali yang ini 39 menit 29 detik dikali 3, hasilnya adalah 1 jam 58 menit 27 detik. Begitu juga di pembagian bagi data waktu 1 berarti yang 4 jam 22 menit 53 detik dibagi 2. Jadi per orangnya dapat 2 jam 11 menit 26 detik. Oke, kurang lebih seperti itu. Sepertinya sudah cukup keren. Kalau mau bereksperimen silahkan dipelajari lebih lanjut Python overloading ini. Semua metode khusus untuk operator sudah dijelaskan di sini. Ini hanya metode khusus untuk operator ya. Masih ada metode khusus yang lain yang disediakan oleh Python. Ada cukup banyak. Itu di luar skop bahasan kita di sini. Oke.
Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan diulang lagi videonya, dioprek lagi collab-nya. Kalau masih belum paham lagi, bisa tanyakan ke saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.